Sidang perkara dugaan makar dengan terdakwa juru bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Victor Yemo memasuki agenda pembacaan pembelaan pribadi atau pledoi di Pengadilan Negeri Jayapura pada Kamis 4 Mei 2023. Pledoi dibacakan sendiri oleh Victor Yemo dan dilanjutkan oleh para penasihat hukum secara bergantian. Victor Yemo dalam pembelaannya meminta hakim membebaskan dari segala tuduhan. Menegaskan bahwa tindakan saya melawan rasisme adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan jujur dan tulus untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Saya tidak melakukan tindakan tersebut untuk tujuan pribadi, melainkan untuk mewakili suara ras bangsa saya yang terdampak dari diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, saya berharap agar hakim dapat membebaskan saya dari segala tuduhan yang diarahkan kepada saya dan memberikan keadilan untuk saya, tetapi juga untuk bagi orang Papua, Indonesia, dan dunia bahwa di ujung dirinya telah didakwa dengan tuduhan yang sangat diskriminatif dan penuh nuansa politis karena fakta-fakta persidangan secara terbuka tidak membuktikan apapun unsur kejahatan dan pelanggaran hukum yang ia lakukan. Dalam pledoi, Victor menjelaskan tidak merencanakan dan mengkoordinirkan aksi tanggal 19 dan 29 Agustus 2019. Saya itu memberi berbagai orasi-orasi kekecewaan terhadap tindakan rasisme di Surabaya. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang negara ini. Hal ini sudah disampaikan secara ilmiah oleh saksi ahli tata negara, saksi ahli filsafat, saksi ahli pidana, dan saksi ahli resursi politik yang dihadirkan. Sementara aksi tanggal 29 Agustus 2019, saya tidak merencanakan mengkoordinir atau menjadi peserta. Victor menjelaskan, rasisme di Indonesia bukan lagi urusan personal tetapi sudah sistemik, terpelihara, dan menjadi kendaraan politik ekonomi penguasa. Pandangan rasis menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap orang Papua dalam segala bentuk dan segi kehidupan orang Papua. Diskriminasi rasial yang berulang dihadapi oleh orang Papua dianggap wajar dan dibiarkan oleh negara. Tetapi ketika Papua protes melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial, negara hadir dengan menghantam bagi orang Papua dengan pasal makar dan provokasi. Negara sedang ingin membuktikan bahwa rasisme itu benar-benar ada dalam setiap tuduhan dan dakwaan ini. Kenapa negara dan aparaturnya menjawab mengapa ras bangsa Papua menjadi minoritas? Hanya tersisa 2,9 jiwa, sementara tetangga kami Papua Nugini sudah 17 juta jiwa. Usai sidang, kuasa hukum Victor Yemo menjelaskan isi pledoi memaparkan bagaimana tuntutan jaksa hanya berdiri pada keterangan ahli bahasa yang tidak berkompeten untuk kemudian membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ada pada pasal 106 maupun pada pasal 55. Berikut juga kami sebutkan terkait saudara jaksa tidak pernah menghadirkan ahli pidana di persidangan, tapi bisa kemudian dengan serta-merta hanya berdiri pada keterangan ahli bahasa kemudian menyimpulkan terbukti. Kuasa hukum Victor Yemo berharap hakim dapat melihat fakta saat pembuktian, pemeriksaan, dan keterangan semua keterangan yang disampaikan oleh ahli mampu membantu hakim dalam putusannya. Pada bagian kesimpulan kami dengan tegas minta untuk klien kami dibebaskan karena semua unsur-unsur yang dituduhkan tidak terbukti. Selanjutnya kita juga minta agar nama baik klien kami direhabilitasi dan biaya perkara diberikan kepada negara. Kuasa hukum lainnya mengingatkan agar aparat penegak hukum lebih berhati-hati mendakwa orang Papua dengan pasal makar. Undang-Undang Garis Datar Angka Romawi 15 Garing 2017 soal makar yakni aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan frasa yang harus diupayakan komprehensif argumen-argumen hukum di lapangan, baik aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan maupun di lingkungan kekuasaan kehakiman, sekaligus tantangan yang diperlukan keberanian dan integritas dalam menegakkan hukum tanpa sikap diskriminatif sosial terhadap warga Papua.
Sidang putusan Victor Yemo akan digelar esok Jumat 5 Mei